nota pembelaan atas nama lengkap Kiflan Zen, tempat lahir Langsa, umur tanggal lahir 24 Desember 1946, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau warga negara Indonesia, bertempat tinggal Perumahan Gading Indah Lestari G1 17 RT 05 RW 09 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Agama Islam, pendidikan sarjana S1. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini: Henry Badiri Syahar SH, Julianta Sembirin SH, Ananta Rangkubu SH, Suta Widya SH, dan Mayor Purnawirawan Marwan Iswadi SH. Kesemuanya merupakan advokat-advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum Tim Pembela Hukum Kiflan Zen yang beralamat dan berkantor di Jalan Durensawit, Jakarta nomor 28, Jakarta Timur. Pendahuluan, Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penguasa seluruh alam semesta, karena berkat rahmat-Nya persidangan pada hari ini dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum atas terdakwa Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zen untuk selanjutnya disebut terdakwa bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dijadwalkan sebelumnya. Kami lanjutkan bahwa rumusan delik dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Junto Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Junto Pasal 56 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan material fakta, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku secara universal. Dalam hal ini, apakah kesalahan tersebut berupa kesengajaan, berupa kelalaian dengan mengaitkan adanya suatu prinsip dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif, bahwa saudara jaksa penuntut umum dalam uraian tuntutannya mengenai unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dan atau menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana telah keliru dengan keraguan-raguan dalam menerapkan unsur tersebut. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin pengunjung sidang sekalian yang kami hormati. Kita semua mungkin pernah mendengar dan membaca mengenai adanya miscarriage of justice, kegagalan dalam penegakan keadilan, yang merupakan persoalan universal yang dihadapi oleh hampir seluruh negara dalam penegakan sistem peradilan pidananya. Menurut Kaiwager, terdapat 4 hal penting yang terkandung dalam makna miscarriage of justice, yaitu A. Kegagalan penegakan keadilan tidak hanya terbatas pada produk pengadilan atau dalam sistem hukum pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar pengadilan, terbentuk dari kekuasaan penegak hukum yang bersifat memaksa. B. Kegagalan penegakan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya yang tidak resmi. C. Kegagalan penegakan keadilan harus pula mencakup kelemahan negara ketika menjalankan tanggung jawabnya. D. Kegagalan penegakan keadilan harus ditegaskan pada hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. E. Istilah miscarriage of justice terus berkembang dan dipergunakan untuk menggambarkan bahwa dalam sistem hukum negara-negara di dunia terdapat
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam putusan pengadilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan terdakwa, patutlah kita semua, baik saudara jaksa penuntut umum, majelis hakim yang mulia, ataupun yang kami sendiri selaku penasihat hukum terdakwa, harus berpegang teguh pada azas-azas yang terkandung dalam penegakan hukum yang berkeadilan, serta harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari miscarriage of justice pada perkara ini. Kesimpulan, majelis hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, hadirin sekalian yang kami hormati, klien kami pernah mengatakan sebuah kalimat, yaitu every cloud has a silver lining. Badai pasti berlalu dan kita harus percaya bahwa God is good. Maka biarkanlah Tuhan yang bekerja dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bahwa kemandirian majelis hakim yang mulia begitu kental dalam persidangan ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa sungguh sangat mengapresiasi hal tersebut. Kewajiban hakim untuk bersikap mandiri dalam diartikan bahwa hakim terikat untuk memutus perkara hanya atas dasar atau berdasarkan ketentuan-ketentuan atau sesuai undang-undang atau hukum yang berlaku. Menurut kitab undang-undang hukum acara pidana, metode atau sistem pembuktian yang dianut adalah negative weighted restriction, yaitu metode pembuktian yang paling sulit di antara 4 ajaran atau teori tentang pembuktian menurut Tuhan. Untuk membuktikan seseorang bersalah harus diperoleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya, jika terdapat bukti menurut undang-undang bahwa terdakwa bersalah, namun hakim tidak memperoleh keyakinan, maka terdakwa harus dibebaskan. Demikian juga jika seseorang hakim berkeyakinan terdakwa bersalah, namun menurut undang-undang terdakwa tidak terbukti bersalah, maka terdakwa juga harus dibebaskan. Intinya, meskipun seseorang jelas-jelas kelihatan bersalah, namun menurut kitab undang-undang hukum acara pidana adalah sangat sulit untuk membuktikan seseorang itu bersalah. Dengan demikian seharusnya lebih banyak putusan bebas daripada putusan yang menghukum. Dengan kata lain, jika hakim bersikap mandiri, maka sebetulnya akan lebih banyak terdakwa yang dibebaskan daripada yang dihukum, karena sulitnya membuktikan kesalahan terdakwa. Keadilan kita harus maknai sebagai keadaan yang netral dan profesional. Perkara yang masuk ke pengadilan harus memberi kemungkinan yang sama bagi terdakwa untuk menerima hukuman atau dibebaskan dari hukuman. Jika tidak demikian, maka tidak akan kemandirian peradilan. Kemandirian atau independensi peradilan memperoleh maknanya jika terdapat kenyataan bahwa lembaga peradilan adalah tempat terjadinya keputusan penghukuman jika terdakwa bersalah dan pembebasan jika terdakwa tidak bersalah. Sehingga statistik harus seimbang, 50 banding 50 antara mereka yang dihukum dengan mereka yang dibebaskan.